Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1004 ternyata sudah bergentayangan lebih awal. Meskipun masih versi bajak lautnya, namun penampakannya sangat aduhai. Dan sayang apabila kalian para opler lewatkan. One Piece Chapter 1004 mendapatkan judul Kibi Dango. Pada One Piece Chapter 1004 kembali mendapatkan jatah cover page, di mana Oda menggambarkan sosok Chopper alias Chopstick yang sedang memakan permen berbentuk Rumble Ball bersama seekor tupai dan monyet. Manga One Piece Chapter 1004 diawali dengan memperlihatkan Speed, salah satu headliner dari bajak laut kebun binatang milik Kaido, yang saat ini sudah menjadi hamba sahayanya Otama. Speed berlari mengelilingi kastil Kaido di Onigashima. Dia memberikan Kibi Dango pada para gifter, dan mengatakan jika Dango itu adalah obat kuat spesial yang dibuat oleh Queen. Kemudian, Shin dilanjutkan dengan flashback dari Otama. Otama sangat ingin sekali membantu dalam pertarungan di Onigashima. Otama pun juga menyatakan keinginannya, yaitu dia berharap bisa melihat Wano Kuni bersama Momonomesum yang sudah menjadi shogun. Dan dia tak ingin merasakan kelaparan lagi dalam hidupnya. Nah, pernyataan dari Otama yang ingin melihat Wano bersama Shogun Momonomesum semakin memperkecil kemungkinan jika Otama akan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Dengan tekad yang bulat dan kenyal, Otama menggunakan kapal pribadi milik Speed untuk berlayar ke Onigashima dengan membawa anjing, babon, Speed, Gazelman, sosok yang pernah menculiknya dulu, dan Daifugo, salah satu sipir penjara di Udon. Saat di atas kapal, Otama pun memerah banyak Kibi Dango dari pipinya dengan tujuan untuk digunakan sebagai amunisi dalam peperangan Onigashima nanti. Yap, inilah alasan mengapa Otama bisa seenak udel naik ke kapal musuh tanpa ketahuan, padahal dia membawa anjing serta babonnya. Dan memang benar dia menaiki kapal musuh, karena sejatinya Speed adalah anggota bajak laut kebun binatang milik Kaido. Flashback pun berakhir, Shin kembali memperlihatkan kondisi Onigashima. Terlihat Gazelman dan Daifugo juga ikut berlari mengelilingi kastil milik Kaido untuk memberikan Kibi Dango milik Otama pada para gifter. Shin kemudian berpindah pada pertarungan antara Franky dengan Sasaki. Terlihat Franky Shogun melontarkan serangan Weapon Left pada Sasaki. Namun, serangan tersebut hanya membuat Sasaki merasa geli. Sasaki kemudian berlari dan menyeruduk Franky Shogun. Namun, Franky berhasil meremas kedua tanduk Sasaki dan melemparnya hingga Sasaki bisa rebahan di atas tanah. Franky bersiap melontarkan serangannya yang lain pada Sasaki. Namun para kroco Sasaki yang tergabung dalam pasukan armor melompat ke arah Franky. Dan walhasil Franky saat ini dalam keadaan tergengbeng. Para kroco Sasaki memegangi kedua lengan dan kaki dari Franky Shogun. Kekuatan dari mereka yang sebagian besar adalah seorang gifter sangatlah kuat. Bahkan mereka berhasil menahan pergerakan Franky. Sedangkan Sasaki mengambil ancang-ancang untuk kembali menyeruduk Franky. Namun secara tiba-tiba, Usopp, Nami, dan Otama dengan anjingnya memasuki area pertarungan dari Franky, diikuti dengan para gifter yang sudah berada di pihak mereka. Franky mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari para kroco Sasaki yang menggengbengnya, dan berhasil menghindar dari serudukan Sasaki, sehingga serudukan Sasaki malah mengenai kawannya sendiri. Ulti dan Pejuan terlihat mengejar Nami serta Usopp, dan berteriak jika para gifter di sini sudah mengkhianati mereka. Sasaki yang mendengarnya merasa bingung, mengapa secara tiba-tiba para gifter tersebut mengkhianatinya. Ulti pun tiba-tiba melompat ke arah Kamachio. Namun Nami dengan sigap menggunakan teknik Thunder Lance Tempo untuk menyerang Ulti. Serangan Nami tersebut bahkan sampai membuat Ulti rebahan di atas tanah. Nami dalam hatinya mengatakan jika serangannya tak akan cukup untuk mengalahkan Ulti, dan dia membutuhkan Usopp kemudian menggunakan teknik Hisatsu Kibi Dango Star dan menembakkan Kibi Dango pada segerombol gifter yang ada di dekatnya. Dan walhasil serangan ini berhasil membuat kroconya Sasaki berada di pihak para samurai saat ini. Sasaki kembali terlihat bingung mengapa kali ini giliran anak buahnya yang berkhianat. Franky tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan dia siap untuk menyerang Sasaki. Franky Shogun kemudian menggunakan teknik baru yang dinamakan Friend Blade Victory V Flash. Franky menggunakan pedang cahaya untuk menebas Sasaki. Cerot! Darah pun mengalir dari tubuh Sasaki. Shin kemudian berpindah pada Sanji yang masih terjebak di dunia serabi lempit. Sanji berhasil mengalahkan para kroco laki-laki dari Black Maria. Namun Sanji tak menyentuh sedikit pun para wanita di sana, termasuk si laba-laba janda hitam Black Maria.
Black Maria pun mengambil kesempatan ini untuk memperangkap Sanji dalam jaring laba-laba janda hitam miliknya. Black Maria meminta Sanji untuk berteriak dan memanggil nama Nico Robin, di mana pasukannya yang memiliki stempel mata Dajjal pada wajahnya akan menggaungkan suara milik Sanji ke seluruh pelosok Onigashima. Tujuan utama Black Maria melakukan hal itu adalah untuk memancing kedatangan dari Nico Robin. Ternyata Black Maria diperintahkan oleh Kaido untuk menangkap Robin dalam keadaan hidup. Dan Black Maria akan melukai Robin sampai di mana dia tak akan bisa kabur. Lalu Robin akan dibiarkan hidup sampai Kaido puas menggunakan jasa dari Nico Robin. Jasa membaca poneglyph ya, para opler, bukan jasa yang lain. Sanji yang mendengar ocehan Black Maria mengatakan jika jangan sekali-kali meremehkan sosok Nico Robin. Shin kemudian kembali berpindah ke panggung utama kastil milik Kaido. Bo Huang memberikan pengumuman jika salah satu mata-mata bermata Dajjalnya telah menemukan lokasi dari para Akazaya Nine. Mereka terlihat sedang rebahan tak sadarkan diri di salah satu ruang penyimpanan harta karun di kastil milik Kaido. King mendengarkan informasi tersebut, namun saat ini dia sedang sibuk bertarung. King memerintahkan siapa saja untuk pergi ke ruangan tersebut dan memintanya untuk membunuh para Scabbard secepat mungkin. Black Maria yang memang seorang wanita agresif langsung bersedia menjadi volunteer untuk pergi ke ruangan tersebut dan akan melakukan tugas dari King karena ruangan tempat Akazaya Nine rebahan terhubung langsung dengan tempatnya saat ini. Bo Huang pun kembali memberikan informasi dan meminta Black Maria untuk cepat bergegas dan memintanya berhati-hati karena di tempat tersebut terdapat 10 orang. Bo Huang menambahkan jika dirinya tidak bisa melihatnya dengan jelas karena di ruangan tersebut sangatlah gelap. Namun ada satu orang di sana yang berniat untuk menolong para Akazaya Nine. Kemudian dalam panel terakhir kita dapat melihat siluet dari seorang misterius yang merawat luka dari Kinemon. Perawakan orang tersebut terlihat seperti orang normal, di mana dia memiliki tinggi setengah dari tinggi Kinemon. Kita juga dapat melihat hidungnya yang mancung, lalu terlihat juga air mata menetes dari wajahnya. Siapakah sosok yang ingin menyelamatkan para Akazaya Nine ini? Jika orang tersebut meneteskan air mata, maka dia kenal dengan para Akazaya Nine. Apakah dia Kozuki Toki yang berhasil selamat dan melompati waktu, atau Hiyori yang akhirnya ikut nimbrung di pertempuran Onigashima, atau malah Yamato, karena dia pun akan menangis ketika melihat Akazaya Nine dalam keadaan tragis seperti itu. Apalagi pada manga One Piece chapter 1003, Yamete, Momono Mesum, dan Shinobu terlihat sangat syok. Siapakah dia? Tunggu video analisis lengkap Mimin ya untuk manga One Piece chapter 1004 ini. Sebelum masuk ke sesi penutup, Mimin akan mengatakan jika Oda mengeluarkan kata-kata mutiaranya pada chapter kali ini. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yos nakama, itulah rangkuman alias review singkat untuk manga One Piece chapter 1004. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!